Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2064 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa ada orang-orang yang digambarkan firman Tuhan ini yang sedang mengarungi laut dengan kapal-kapal. Mereka melakukan bisnis di tengah laut itu. Mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, bisnis mereka. Mereka sibuk mencari uang. Dan apa yang terjadi? Di ayat 25, Tuhan berfirman, maka dibangkitnya angin badai yang sangat luar biasa, hebat pada saat itu. Sehingga gelombang-gelombangnya sangat tinggi. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Saking dahsyatnya gelombang laut yang terjadi pada saat itu membuat mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Itu melambangkan sangat luar biasanya badai yang mereka alami. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, kenapa Tuhan berfirman kok tiba-tiba datang badai? Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan berbicara ketika kita mengalami satu masalah, satu persoalan yang mungkin kita sama seperti orang-orang ini yang sudah sibuk mencari cuan sampai lupa cari Tuhan. Saking sibuk bekerja sampai lupa waktu-waktu beribadah. Kalau saudara mengalami hal seperti itu, pasti satu saat nanti gelombang badai akan datang menerpa saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan angin badai gelombang yang luar biasa terjadi kepada mereka. Supaya apa? Lihat ayat 28 di sana. Dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada siapa?
kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita menangkap persoalan pergumulan yang datang seperti badai yang hebat, yang menghantam mereka. Tujuannya supaya mereka sadar bahwa yang harus mereka cari bukan cuan tetapi itu Tuhan. Saudara, akhirnya apa? Mereka berseru-seru kepada siapa? Kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa cuan atau harta, uang yang saudara miliki tidak dapat menolong saudara. Saudara lihat, mereka berseru-seru kepada Tuhan dan siapa yang tolong mereka? Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, uang, teman tidak dapat menolong saudara ketika saudara ada dalam badai yang hebat yang sedang menerpa saudara. Harta saudara tidak dapat menolong saudara. Hanya Tuhan yang dapat menolong saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara seperti orang-orang ini yang mengalami pergumulan yang hebat, badai yang menghantam saudara sampai saudara mungkin sudah stres, frustasi, pusing dengan situasi, dengan keadaan pada saat itu. Saudara, apa yang harus saudara lakukan? Berserulah kepada Tuhan. Berseru ini selain artinya berdoa, berseru ini artinya juga berteriak, saudara. Berteriak tetapi dalam posisi berdoa. Artinya kita berseru, berteriak di dalam hati kita. Berseru memanggil nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak berseru, saudara ibarat kita masuk ke dalam sumur, ya tapi kita hanya diam saja. Saudara, kalau saudara dalam sumur itu yang harus saudara lakukan berteriak, minta pertolongan. Amin. Supaya orang yang lewat mendengar dan menolong saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan berseru kepada Tuhan itu. Artinya kita berteriak dalam hati kita. Sampai mungkin kita sudah nggak keluar suara, saudara. Kita hanya berseru, Tuhan, tolong saya, Tuhan. Di saat itu, saudara, ketika kita berseru kepada Tuhan, firman Tuhan ini katakan, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu apa? Bergelora atau diam? Diam. Amin. Sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat Tuhan satu-satunya jawaban dalam setiap masalah kita. Yesus adalah jawaban dari semua persoalan, pergumulan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, itu menandakan sudah tidak ada lagi yang dapat kita andalkan. Hanya Tuhan yang kita percaya yang dapat menolong kita. Di saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan turun tangan untuk menolong saudara dan saya yang mengalami badai yang luar biasa. Tuhan akan mengeluarkan saudara dalam kesesakan, dalam masalah itu. Dan Tuhan akan membuat semua persoalan, pergumulan saudara menjadi tenang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di ayatnya yang ke-30 di sana. Mereka bersukacita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat mereka mengalami pertolongan Tuhan, yang tadinya badai yang dahsyat hebat, luar biasa, menakutkan,
yang mereka alami pada saat itu. Tapi ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan membuat semuanya tenang. Akhirnya apa saudara? Mereka bersukacita. Saya percaya di sini. Mereka mungkin bersukacita, ada yang menangis tapi menangis sukacita. Amin. Karena apa? Mereka yang tadinya hampir mati tapi ditolong Tuhan. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini. Mereka seperti lahir kembali saudara. Yang tadinya mereka melupakan Tuhan. Mereka yang jauh dari Tuhan. Mereka yang hanya sibuk mencari kekayaan, cari uang, cari posisi, cari jabatan. Tiba-tiba badai menghantam mereka. Mereka ada di dalam kesulitan antara hidup dan mati, saudara. Mereka mengalami satu kesesakan karena badai itu. Dan ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka. Dan tadinya mereka ketakutan, mau nangis, saudara. Tiba-tiba ditolong Tuhan, ada sukacita. Terkadang memang Tuhan izinkan kita mengalami satu pergumulan yang berat supaya kita mengalami sukacita Tuhan, saudara akan merasakan memang benar-benar sukacita di dalam Tuhan. Amin. Bagaimana saudara mau mengalami sukacita kalau saudara ya tidak pernah mengalami susah, sedih, ada dalam tekanan pergumulan? Bagaimana saudara mau mengalami sukacita sejati? Saudara, terkadang Tuhan memang izinkan kita menangis, kita ada dalam masa-masa sulit supaya kita mengalami sukacita di dalam Tuhan. Sukacita yang luar biasa yang kita alami dan rasakan. Haleluya. Ayatnya yang ke-30b di sana dikatakan, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik luar biasa. Dalam persoalan pergumulan, ketika mereka ditolong Tuhan, ada percepatan. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya melihat ada satu eksperimen, saudara. Ada satu bola yang dimana di depannya jalannya lurus. Ada juga satu bola di mana jalan yang harus dia lalui ini naik turun, bergelombang. Dan diadakan eksperimen. Yang mana yang cepat sampai di tujuan? Ya, apakah jalannya yang lurus atau jalan yang bergelombang? Setelah diadakan penelitian, ternyata bola yang lebih cepat sampai ke tujuan adalah bola yang ada gelombangnya daripada yang jalannya lurus. Kita berpikir, oh ini paling cepat ini pasti yang turunan lurus ini kan. Tapi ternyata hasil penelitian membuktikan bahwa bola yang lebih cepat sampai kepada tujuannya adalah bola yang jalannya tidak lurus, bergelombang. Saudara lihat apa yang mereka alami. Mereka mengalami satu badai yang luar biasa. Di saat mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka. Sehingga mereka merasakan sukacita yang luar biasa. Dan luar biasanya apa? Mereka cepat sampai ke pelabuhan kesukaan mereka. Amin. Artinya, masalah persoalan itu membawa kita supaya ada percepatan, akselerasi, saudara, sampai ke tujuan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kalau saudara ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan. Karena itu akan menolong saudara untuk sampai ke tempat tujuan. Amin. Bapak Ibu Saudara bersyukur kalau saudara ada dalam persoalan. Jangan mengeluh. Karena dengan pergumulan itu Tuhan akan beracara dengan luar biasa dalam hidup saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat ayat 31. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Bapak Ibu Saudara, ketika kita
lupa cari Tuhan. Kita sibuk mencari uang, kita sibuk dengan mengejar karir kita, sehingga kita seringkali lupa bersyukur. Kita seringkali lupa bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang membawa kita sampai ke titik ini. Kalau saudara ada dalam posisi yang sudah hebat saat ini, saudara mungkin sudah bekerja, sudah posisi manajer sekarang ini, atau mungkin lebih tinggi daripada itu. Yang tadinya saudara sibuk cari kerja, sekarang saudara sudah punya lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kalau kita selalu mengejar-kejar itu, saudara, kita akan lupa bersyukur. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena apa? Kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup saudara. Masa-masa dulu yang menyakitkan, yang kita hidup susah dan sebagainya, dan sekarang saudara sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bersyukurlah. Karena melalui kesulitan-kesulitan hidup itu, Tuhan membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan di ayat 32. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa setelah mereka mengalami kejadian yang luar biasa, mereka yang tadinya mungkin masa bodoh dengan agama, tidak mau pergi beribadah, tidak mau melayani, tapi setelah kejadian itu, mereka meninggikan Tuhan. Amin. Tadinya mungkin yang mereka tinggikan adalah perusahaan mereka, bos mereka, pendapatan mereka, atau pribadi mereka. Karena mungkin sudah ada di puncak karir dan tiba-tiba hancur karena angin badai. Tapi ketika Tuhan menolong mereka, ya, Tuhan mengangkat derajat mereka, memberkati, memulihkan mereka. Tujuannya supaya mereka yang ditolong Tuhan meninggikan Tuhan. Bukan lagi meninggikan dunia, bukan lagi meninggikan bos atau pendapatan atau karir kita. Tapi yang kita tinggikan hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau saudara yang sudah ditolong Tuhan, perhatikan di ayat 32 ini, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Artinya, kita yang sudah ditolong Tuhan, kita harus jadi berkat. Kita harus terjun dalam pelayanan. Kita harus mensupport pelayanan. Supaya pekerjaan Tuhan semakin luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Kalau saat ini saudara mungkin sedang diterpa angin badai yang hebat luar biasa. Karena mungkin saudara sibuk mengejar dunia ini. Tuhan berfirman, Tuhan datangkan angin badai supaya apa? Saudara datang kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, berdoa minta pertolongan kepada Tuhan. Di saat saudara berseru kepada Tuhan, surga mendengar. Karena di saat saudara susah, saudara ada dalam pergumulan, saya percaya doa seperti itu pasti dahsyat. Pasti doa yang lahir dari kesulitan, dari tekanan hidup itu menembus surga. Amin. Sehingga Tuhan mendengar seruan mereka dan mengeluarkan mereka dari masalah mereka. Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan saudara akan melihat pertolongan Tuhan luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Sama seperti mereka, dikeluarkan dari masalah, dibuatnya badai itu diam, dibuatnya mereka bersuka cita, dan dituntun mereka sampai ke pelabuhan, ke tempat tujuan mereka. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara, setelah mereka Tuhan tolong, apa yang mereka lakukan? Mereka bersyukur kepada Tuhan. Saudara, Tuhan senang ketika kita umat Tuhan bersyukur. Mau dapat atau tidak, tetap bersyukur. Amin. Mau diberkati dalam kesuksesan ataupun tidak, tetap dia bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang bersyukur itu orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga kita belajar, tujuan Tuhan mengizinkan ada angin badai yang luar biasa terjadi kepada mereka, supaya mereka tidak lagi meninggikan diri mereka, tidak lagi meninggikan uang, harta benda, atau bos mereka. Tapi biarlah mereka meninggikan hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup mereka, supaya mereka meninggikan Tuhan, supaya mereka memuji menyembah Tuhan, supaya mereka melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, atas kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan, yang menguatkan, dan sangat memberkati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan, kuasa firman, melawat semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka diteguhkan dan diberkati. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun atas negeri kami tercinta Indonesia. Di hari yang istimewa ini, di hari pemilu, pemilihan umum, baik itu legislatif maupun presiden, biarlah negara kami tetap aman, damai sejahtera. Kami tolak perpecahan, kerusuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah siapapun yang terpilih menjadi presiden, negeri kami tetap aman, damai, tetap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkati KPU yang sedang bekerja saat ini. Tuhan berkati semua petugas, baik di pusat maupun sampai di pelosok-pelosok daerah. TNI Polri Tuhan berkati, sehingga mereka tetap solid, tetap kompak untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia. Tuhan memberkati semua dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati negeri kami tercinta, Indonesia. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi negeri kami tercinta Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.